woi, 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 gitu ya. Untung aja men. Dan kalau unjuk rasa biasanya tuh yang dijaga sama polisi, dijaga sama tentara, bener gak ya? Saya ini ya sebenarnya pengen jadi tentara, serius. Karena tapi tentara di Indonesia tuh nggak keren. Soalnya di Indonesia kan nggak ada perang kan ya. Nggak ada perang, ngapain tentara? Jaga orkes dangdut. Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Muslim dan orang tua saya ngasih nama saya Muslim karena saya berasal dari keluarga Islam ya. Orang tua itu ngasih nama anak biasanya kalau nggak sesuai agama, bulan atau sesuai kejadian. Misalnya anak yang lahir di bulan puasa dikasih nama Ahmad Ramadan ya kan. Kalau cewek Rizky Ramadoni. Tapi jangan maksa juga, ntar ada anak kecil karena pengen mengandung unsur bulan puasa dikasih nama Aliando Sidang Isbat gitu. Atau Raisa Sahur on the road gitu. Gak enak, sahur gitu. Tapi nama itu penting ya, nama penting. Contohnya nama jalan itu biasanya pakai nama-nama pahlawan ya kan. Untung aja gak ada nama jalan tuh namanya Sisi Tuhan. Wah. Kalau ditanya, bro udah di mana? Udah di sisi Tuhan gitu. Dikira mati taruhin. Sini banyak anak kuliah, saya juga kuliah di jurusan kesehatan masyarakat. Wah, keren kan? Itu saya mau kerja di bengkel soalnya ntar ya. Di kuliah saya itu ada pelajaran statistik. Ini pelajaran statistik ini kerjaannya tuh memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Pokoknya ilmu gaib lah ini pokoknya. Nih soalnya gini, apabila di Bekasi terkena wabah flu burung, saya omelin dosennya, Bu, ibu kok takabur gitu bu? Ibu nyumpahin orang Bekasi ya bu? Soalnya juga isinya memprediksi, gini nih. Jika ada pasien TBC yang tidak teratur minum obat, berapa persentase kesembuhannya? 100% bu. Kok bisa? 100% kesembuhan di tangan Allah bu. Kita hanya bisa memprediksi. Wah. Akhirnya saya langsung di DO. Jujur saya tuh termasuk mahasiswa yang bodoh ya di kampus ya. Makanya kalau saya ujian, ini bedanya ya. Orang bodoh itu kelihatan pada saat ujian. Kalau orang pinter itu ujian bingung ngisi apa. Orang bodoh bingung nyurvei jawaban temen. Serius saya pengalaman, bro satu apa? A. Bro satu apa? B. Bro satu apa? C. Aduh padahal soalnya esai ya. Jadi kalau orang bodoh kayak gini kan. Makanya kalau saya kasih saran kepada teman-teman, kalau ngasih contekan itu biar nggak ketahuan, kasih kode-kode yang dosen tuh nggak ketebak gitu. Misalnya kodenya A itu asik gitu, B buka titik, C yae, kalau D dos gitu ya. Enak bro, 6, 7, 8, 9, 10, asik, buka titik, dos. Gitu. Jadi gak ketebak sama dosen. Tapi meskipun saya bodoh, meskipun saya itu kurang lah dalam pelajaran, saya gak suka telat. Ada yang suka telat gak kalau kuliah? Mahasiswa itu kalau telat kuliah, kita ngasih alasan apapun pasti dianggap bohong. Enggak alasan apapun pasti dianggap alasan. Kenapa kamu telat? Hujan bu, alasan. Di rumah saya nggak hujan, tapi kita kan nggak tinggal serumah bu gitu. Kenapa kamu telat? Macet bu, alasan. Ibu tahu nggak bu, macet itu karena apa? Ini karena pemerintah yang nggak bisa bangun infrastruktur jalan bu. Wes, tepuk tangan dulu dong. Bahkan sampai kejadian yang benar-benar terjadi itu pasti masih dianggap bohong. Misalnya mbah kita meninggal ya. Pagi-pagi mbah meninggal, jadi telat. Kenapa kamu telat? Mbah saya meninggal bu. Alasan. Jadi ibu menganggap kematian mbah saya itu rekayasa bu.
Jadi ibu menganggap tadi pagi saya malas kuliah, aduh ngapain nih ada mbah nganggur, dar gitu. Mati kamu gitu. Gitu kan. Tapi di sini ada yang suka unjuk rasa nggak? Nggak ada ya mahasiswa ini ya, nggak ada ya. Unjuk rasa itu ada pentingnya juga. Contohnya dulu di saat 98 mahasiswa itu menduduki gedung DPR, ya kan? Akhirnya terjadi reformasi. Ini menurut saya juga karena takdir Tuhan. Kenapa? Untung aja gedung DPR Indonesia itu cuma berapa? 3 lantai paling. Jadi mahasiswa naik itu nggak masalah. Gimana kalau gedung DPR Indonesia itu lantai 74 gitu ya. Di depan pintu, woi turunkan, woi reformasi, woi masuk lift. Woi gitu ya. Untung aja men. Dan kalau unjuk rasa biasa tuh yang dijaga sama polisi, dijaga sama tentara, bener gak ya? Saya ini ya sebenarnya pengen jadi tentara, serius. Karena tapi tentara di Indonesia tuh nggak keren. Soalnya di Indonesia kan nggak ada perang kan ya. Nggak ada perang, ngapain tentara? Jaga orkes dangdut. Pernah nggak lihat tentara ini di orkes dangdut ada tentaranya? Ini dia kalau ketemu teman-teman yang lain nggak keren men. Kamu jaga mana? Gaza. Kamu mana? Palestina. Kamu orkes Palapa. Gak keren kan men? Juga kalau luka-luka tuh yang lain. Kamu kenapa? Granat. Kamu kenapa? Peluru. Kamu kerubuhan panggung gitu. Pasti gak bisa bangga men. Tentara itu termasuk salah satu aparat kayak Satpol PP, polisi itu kalau bulan puasa biasanya suka grebek hotel-hotel, bener gak ya? Sukanya grebek hotel-hotel. Tapi perhatikan kalau bulan puasa itu yang digerebek cuma hotel-hotel melati. Bener gak? Gak pernah tuh aparat tuh ngegerebek hotel yang bintang 5. Ini saya teliti kenapa ya? Mungkin karena kalau hotel bintang 5 itu kamarnya banyak. Jadi aparat tuh males grebeknya gitu. Ini kalau hotel melati paling kamar 10. Boy, semangat. Coba hotel yang bintang 5 yang kamarnya 1570. Ini kalau grebek pasti males men. Kamar nomor 1, boy mesum ya? Semangat. Nomor 10, boy mesum ya? Kamar 799. Assalamualaikum. Mesum enggak mas? Enggak, ya udah lanjutin mas gitu. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya teman saya ini orangnya macho banget ya. Dia cowok banget lah, maskulin. Kita sambut aja, Mongol. Thank you. Aduh. Ganteng-ganteng yang banyak, cewek cantik juga banyak. Cuman sayang tahun ini saya lagi gak nyari cewek. Soalnya dolar sekarang kan 14 ribuan. Jadi kalau nyari cewek dolar 14 ribu tuh menderita ya. Kalau 8 ribu kan ya masih dapat lah ya, kita ke mall-mall Atrium, Marion gitu. Dan Mogot Plaza gitu ya. Ya kan, kalau seumpama dolar 14 ribu kan menderita kita kalau ke Pondok Indah 3. Aduh, lu mau makan nasi kuning 60 ribu coy. Itu cuman seiprit yang gede piringnya. Gue kadang-kadang mikir kenapa piringnya gede banget, nasinya cuman seiprit begitu. Terus udah begitu orang Indonesia kan suka alay. Ajaran agama tuh udah pasti, udah paten. Lu tuh kalau mau makan berdoa. Kita enggak difoto. Emang lu kenapa lu foto nasi terus dia setannya kabur? Enggak kan. Gue kadang-kadang suka kesel ngeliat begitu. Apalagi yang pakai motor. Yang motornya yang cc-nya gede cuy. Ya lu masuk kampung gua langsung hilang bannya. Serius coy. Ini orang datang ke rumah gua coy. Yang namanya polisi tidur itu 2 bata. Batanya 2 disusun jadi segini tingginya. Pocong pun mikir lompat coy. Serius. Beneran gua kagak bohong. Sekarang lu pakai mobil sport coy, yang cepernya nggak diceper udah jadi ceper coy. Ngambang di situ coy. Nggak kemana-mana.
Jadi gua boleh jujur kadang-kadang tuh kalau lu mau nyari tahu cowok normal pakai motor itu simple coy. Kalau normal itu cowoknya selalu motornya cc gede. Dan duduknya kelihatan laki coy.